Terus yang kedua, dengan tidak naiknya NJOP di tahun 2016, maka PAD Karawang dari sektor PBB kehilangan potensi pemasukan sebetulnya. Pendapatan efek dari kelalaian bupati atau pegawai Bapenda, di sini ada kerugian negara yang seharusnya potensi meningkat. Malah tidak ada peningkatan. Sudah mereka bayar pajak, sudah dinaikkan pajak, bayar lagi 2.500. Kan ini gila-gilaan ini keputusan seperti ini. Dampak yang paling terasa dari kenaikan itu apa, Pak Kades? Dampak yang masyarakat. Yang masalah paling terasa, yang paling terasa, nah sekarang kita kepala desa tidak bisa menyetor pajak karena pada waktu ditagih pajak mereka berat. Berarti kalau katanya di 2022 pernah mencapai 1,2 triliun, ya. Itu kan hampir 60 miliar untuk insentif. Untuk insentif. Yang berhak mendapatkan insentif menurut PP tahun 2010, satu diantaranya di sini pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak. Dan yang kedua, kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang ketiga, sekretaris daerah. Yang keempat, pemungut pajak bumi dan bangunan atau PBB pada tingkat desa atau kelurahan, kepala desa atau lurah dan camat. Dan yang kelima, pihak lain yang membantu instansi pelaksanaan pemungut pajak dan retribusi. Yang kami ditanyakan itu, mohon penjelasannya tentang aliran dan besaran insentif pajak sebesar 60 miliar itu. Dan yang kedua, berapa besaran insentif pajak yang diterima oleh yang berhak menerimanya. Ini sampai hari ini tidak ada transparansi tentang itu. Menurut Sekretaris Bapenda insentif pajak habis katanya. Nah ini kami mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alexa Podcast bersama saya Ega Nugraha Susanto. Sudah ada hadir di kantor berita Alexa narasumber saya. Beliau merupakan Kepala Desa Mulia Jaya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Bapak Endang Macan Kumbang. Siap. Assalamualaikum, Pak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Endang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah siap. Jadi seperti yang kita tahu, Pak Endang ini merupakan salah satu kepala desa yang menurut saya aktif, kemudian paling vokal bersuara ya, terutama seputar kebijakan yang ada di Kabupaten Karawang. Bahkan terakhir beliau mengkomandoi sebuah pergerakan di mana menuntut pemerintah daerah untuk memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat pengangguran di Kabupaten Karawang. Nah, hari ini beliau alhamdulillah nih berkesempatan datang langsung ke kantor Alexa Podcast dan ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Pak Kades Endang Macan Kumbang. Biasanya kalau podcast saya nih yang banyak nanya ke narasumber, tapi kali ini saya memberikan kesempatan penuh deh buat Pak Endang. Tamu kehormatan saya pada hari ini untuk meluapkan keluh kesahnya sebagai kepala desa di Karawang. Tapi sebelum itu, Pak Kades, saya pengen tahu sudah berapa lama menjadi kepala desa di Mulia Jaya? Alhamdulillah sudah 2 periode, kurang lebih sudah 10 tahun. 10 tahun. Terakhir saya 2018 sempat berkunjung langsung ke Mulia Jaya. Ini kreatif juga Pak Lurah ini. Jadi dulu ada sempat Pak Kades, jadi warga itu nggak sembarang bisa masuk ya. Ada pagar khusus di gerbang khusus waktu itu. Saya sempat meliput dengan teman-teman wartawan dan ternyata memang inovatif. Salah satu Pak Kades, ada apa nih? Berkunjung ke kantor Alexa Podcast juga katanya ada beberapa hal yang ingin disampaikan buat pemerintah daerah, terutama bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah. Silakan Pak Kades. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Endang Macan Kumbang, Kepala Desa Mulia Jaya, Kecamatan Kutawaluya. Alhamdulillah pada hari ini bisa bersilaturahmi ke kantor Alexa. Meluangkan waktu, ada sedikit yang mesti saya sampaikan melalui pertemuan hari ini. Di antaranya mungkin nanti akan saya sampaikan tentang pajak, tentang pengangguran, tentang BPHTB, tentang siltap, dan banyak hal lagi yang mesti saya ungkapkan. Mudah-mudahan hikmah nanti dari pertemuan ini saya bisa direalisasikan oleh yang berkepentingan. Mudah-mudahan pemerintah daerah bisa mendengar hasil nanti apa yang saya sampaikan. Mungkin pertama akan saya sampaikan tentang keberatan
selaku kepala desa tentang kebijakan Bupati. Ya. Karena saya nggak terlalu hafal, mungkin saya baca langsung ya, Kang. Boleh saya lihat? Oke, siap. Saya baca di sini tentang pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan berdasarkan surat keputusan Bupati Karawang nomor 973 Cap titik 502 strip HUK HUK strip garis miring 2021 tentang penyesuaian nilai jual objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan NJOP dinaikkan sebanyak 5 kelas. Ini satu topiknya tentang PBB. Hal ini tidak selaras dengan Undang-Undang PDRD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nomor 28 tahun 2009, bagian ke-16 pasal 79 ayat 2, besaran NJOP ditetapkan setiap 3 tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Pada prinsipnya kami sebagai masyarakat tidak keberatan tentang kenaikan pajak PBB asalkan kenaikannya berdasarkan harga pasaran sesuai fakta di lapangan. Di Kabupaten Karawang, peralihan PBB atau pajak bumi dan bangunan mulai dilakukan pada tahun 2013. Seharusnya kenaikan NJOP tidak bisa ditetapkan dengan sembarangan. Kenaikan NJOP harus ditetapkan berdasarkan kajian di lapangan. Kalau berdasarkan aturan tersebut di atas, kenaikan NJOP ditetapkan setiap 3 tahun. Di sini Bupati telah melanggar Undang-Undang PDRD nomor 28 tahun 2009. Adapun kenaikan NJOP tersebut yang seharusnya pengelolaan PBB di Kabupaten Karawang mulai tahun 2013, mestinya tahun 2016 naik 1 kelas. 2019 naik 1 kelas. 2022 naik 1 kelas, mestinya seperti itu. Yang seharusnya di tahun 2021 kenaikan NJOP sebanyak 2 kelas saja 2021. Ini malah naiknya di 5 kelas sekaligus. Ini jelas kenaikannya tidak dikaji terlebih dahulu. Kalau saja kenaikan NJOP berdasarkan undang-undangnya itu secara bertahap, maka masyarakat sebagai wajib pajak tidak akan kaget dan tidak keberatan sebetulnya kalau ikut aturan. Kenaikan NJOP harus dikaji di lapangan terlebih dahulu. Pelanggaran Bupati menaikkan NJOP hanya di atas meja ini jelas salah kalau menurut saya pribadi. Nanti biar jelas karena memang saya ketik karena nggak terlalu hafal untuk menyampaikannya, jadi saya baca sampai tuntas. Bupati ketika menetapkan NJOP tidak boleh melebihi dari harga pasaran ataupun harga yang wajar. Salah satu contoh akibat kenaikan NJOP hanya di atas meja, yaitu tanah empang atau tanah tambak. Harga pasaran atau harga wajar tanah empang paling mahal atau paling harga tertinggi yaitu 25.000 per meter. Sekarang Bupati menetapkan RP 48.000 per meter. Sehingga masyarakat tidak mau membayar pajak karena keberatan. Apakah ini bukan pemerasan terhadap masyarakat? Karena kenaikannya hampir 2 kali lipat. Pertanyaan yang mesti saya sampaikan ke pemerintahan daerah. Mengapa pada tahun 2016 Bupati tidak menaikkan NJOP? Ya. Padahal perintah undang-undang harus dinaikkan. Dan pada saat itu keadaan ekonomi di Indonesia, khususnya Kabupaten Karawang, belum terserang wabah pandemi COVID. Belum, 2016. Malah menaikkan NJOP-nya di tahun 2021. Yang pada saat itu masih dapat COVID. Ini yang jadi pertanyaan saya. Bupati dan pegawai Bapenda kerjanya apa saja di tahun 2016? Tidak menaikkan NJOP yang seharusnya dinaikkan 1 kelas. Padahal itu sudah perintah undang-undang ya? Perintah undang-undang. Terus yang kedua, dengan tidak naiknya NJOP di tahun 2016, maka PAD Karawang dari sektor PBB kehilangan potensi pemasukan sebetulnya. Pendapatan efek dari kelalaian Bupati atau pegawai Bapenda, di sini ada kerugian negara yang seharusnya potensi meningkat. Malah tidak ada peningkatan di 2016. Nah, tuntutan kami selaku kepala desa, mohon ditinjau kembali lah atau dikaji ulang surat keputusan Bupati Karawang nomor 973 garis miring Cap titik 502 strip HUK strip garis miring 2021 tentang kenaikan NJOP. Tolong itu ditinjau kembali. Dan yang kedua tuntutan kami,
segera turunkan kembali NJOP PBB tahun 2023 dari 5 kelas menjadi 3 kelas, karena di tahun 2012 seharusnya naiknya 3 kelas menurut aturan. Tuntutnya seperti itu untuk PBB. Jadi permasalahan PBB silahkan di cross check ulang di lapangan bahwa PBB apa yang disampaikan tadi jelas, ada formatnya pun, jenis tagihannya pun ada. Ini sudah disampaikan Pak Kades ke sini sudah disampaikan sebetulnya oleh rekan kita dari Abdesi pun sudah, ke DPPKAD dan ke wakil rakyat pun sudah, tapi sampai hari ini kajian tersebut tidak terrealisasi. Makanya kami menyampaikan ulang tuntutan para kepala desa Kabupaten Karawang. Ini keberatan dengan Perbup tersebut. Dan tambahannya, kenaikan pajak ini kalaupun memang ada batasan yang memang digratiskan, itu tidak perlu di SPPT-nya tertulis. Ya sudah, klik saja 0. Tidak ada tagihan artinya. Jadi mengatakan gratis tapi di SPPT tertulis. Ini kan satu dilema buat para kepala desa. Enggak ditagih. Bagaimana? Ditagih katanya gratis. Nah, ini ajuan kami seperti itu untuk masalah pajak, dan mungkin sedikit tentang keberatan pun ada masalah administrasi Rp2.500 yang dipinta oleh Bank BJB terhadap wajib pajak. Saya pikir itu disampaikan juga di pertemuan sekarang. Tolonglah dari pemerintahan daerah, total keseluruhan pajak yang mesti diambil oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang ada di Kabupaten Karawang berapa? Kalaupun memang dikeluarkan 2.500 dikali berapa jumlah wajib pajak, itu tidak akan mengurangi nilai signifikan dari total wajib pajak yang setor ke pemerintahan daerah. Dibebankan saja ke pemerintahan daerah nanti dari hasil retribusi tersebut. Jadi tidak perlu dibebankan ke si wajib pajak. Kalau saya nilai orang yang bayar pajak udah bersyukur banget sebetulnya. Yeah. Pemerintah harus bersyukur. Ada warga yang mau bayar pajak sudah bersyukur. Ini sudah bayar pajak dibebankan 2.500. Memang 2.500. Kecil 2.500. Tapi kan kalau ribuan manusia, ribuan warga kan ini jumlahnya miliaran. Yeah. Kalau saya hitung estimasi diperkirakan sekitar 2 miliar pendapatan BJB dalam 1 tahun untuk nilai 2.500.000. Untuk bayar apa tadi, Pak? Administrasi bayar pajak yang diminta oleh dari Bank BJB. Dan ini udah kita sharing dengan Bank BJB. Bank BJB ya namanya Bank BJB kan partner pemerintah kan begitu. Ya mestinya kan dari pemerintah yang menyiapkan dana tersebut, administrasi tersebut. Jangan sudah bayar dibebankan kembali. Kalau dari pihak BJB, kami tidak menyalahkan dari pihak BJB, tetap yang kami salahkan pihak pemerintahan daerah Kabupaten Karawang. Mestinya bijak lah. Sudah mereka bayar pajak, sudah dinaikkan pajak, bayar lagi 2.500, kan ini gila-gilaan ini keputusan seperti ini. Mungkin itu aja mungkin dari hal pajak. Tapi sebelum kita lanjut, Pak Kades, tadi dari kurun waktu 2016 ke 2023 berarti kurang lebih 6-7 tahun ya? Iya. Nah itu kan tadi benar kata Pak Kades, ada potensi yang tidak terambil lah. Itu sudah disampaikan juga ke mereka? Sudah. Jawabannya apa? Ya sampai hari ini karena kebetulan saya pribadi belum pernah audensi. Belum pernah audensi. Kami cuma mendapat laporan dari rekan. Sudah minta untuk audiensi belum? Yang audensi kemarin diwakili sama rekan kita dari asosiasi Abdesi dan Papdesi pun kayaknya sudah. Cuman saya baca pemberitaan, baca perkembangan, ya realisasi sekarang di lapangan apa yang saya sampaikan itulah yang terjadi. Sampai hari ini belum ada tindak lanjut atau bahasa apalah yang sekiranya memberikan ketenangan ke kepala desa, belum ada. Dampak yang paling terasa dari kenaikan itu apa, Pak Kades? Dampak yang masyarakat yang paling terasa. Nah, sekarang kita kepala desa tidak bisa menyetor pajak karena pada waktu ditagih pajak mereka berat. Mestinya kami bisa mendapatkan dari total wajib pajak 50 juta, kami bisa lah menyetorkan pajak di angka 30 juta. Sekarang udah di bulan 7. Ini baru bisa jago banget, ini baru 5 juta rupiah.
Oh, jauh ya? Jauh sekali. Ini sebetulnya yang dirugikan itu pemerintah daerah sebetulnya. Dengan kenaikan pajak seperti ini, dampaknya ya pemerintahan daerah sebetulnya. Tapi kan kami kepala desa yang berbenturan langsung dengan wajib pajak, otomatis kita nggak bisa berbuat apa-apa karena memang ini Perbub kan gitu. Makanya tolonglah dikaji ulang Perbub tersebut sehingga yang pertama tujuan kami tidak memberatkan si wajib pajak dan hasil dari pungutan pajak tersebut bisa dikontribusikan ke pemerintahan daerah seperti itu. Jadi yang dampak paling berat sekarang si wajib pajak yang tidak bisa membayar. Iya. Dan ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Desa Mulia Jaya ya? Ya, semua. Semua masyarakat desa yang ada di Kabupaten Semarang. Dan mudah-mudahan ini jadi perhatian pemerintah daerah, khususnya Bapenda ya. Kemudian selanjutnya apa Pak Kades yang ingin disampaikan? Yang ingin disampaikan dari ini mungkin saya menginjak ke BPHTB karena dampak pajak ini ya. Karena dampak pajak ini tentang BPHTB otomatis. Otomatis mereka tidak mau balik nama. Ya. Jelas tidak bisa balik nama. Karena apa? Kalau sawah 100 juta 1 hektar, berarti BPHTB-nya dari 5% berapa? Kalau sekarang dengan NJOP sawah di wilayah hilir Kerawang Utara dengan 400 juta 1 hektar, otomatis berat buat BPHTB. Artinya mereka menunda balik nama. Nah, jadi berkurangnya sebetulnya pendapatan biaya perolehan hak dan tanah dan bangunan untuk BPHTB. Nah, cuman di sini saya selain keterkaitan pajak lari ke BPHTB tentang biaya balik nama dan lain-lain, kami juga di sini membahas tentang BPHTB yang menurut undang-undang sudah jelas diatur dan kami perlu disampaikan pertanyaan kami, mohon penjelasannya tentang aliran dan besaran insentif pajak sebesar 60 miliar. 60 Tahun miliar. Berapa ini? 60 miliar ini kita dari data berdasarkan berita mengacu ke salah satu berita online di tanggal 9 Januari 2023 bahwa di tahun 2010 di tahun 2022 menurut keterangan berita tersebut bahwa Bapenda yang menangani pajak katanya pajak BPHTB itu sampai mendapat 1,2 triliun. Ya. 1,2 triliun. Ini diatur di dalam PP 69 tahun 2010 yang mengatur tentang pendapatan pajak insentifnya. Tentang insentif yang memungut pajak itu sebesar 5% dari pendapatan. Lumayan berarti ya? Ya. Berarti kalau katanya di 2022 pernah mencapai 1,2 triliun, itu kan hampir 60 miliar. Untuk insentif? Untuk insentif. Yang berhak mendapatkan insentif menurut PP tahun 2010, satu diantaranya di sini pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak. Dan yang kedua, kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang ketiga, sekretaris daerah. Yang keempat, pemungut pajak bumi dan bangunan atau PBB pada tingkat desa atau kelurahan, kepala desa atau lurah dan camat. Dan yang kelima, pihak lain yang membantu instansi pelaksanaan pemungut pajak dan retribusi. Ini diatur dalam PP. Nah, yang kami ditanyakan itu mohon penjelasannya tentang aliran dan besaran insentif pajak sebesar 60 miliar itu. Dan yang kedua, berapa besaran insentif pajak yang diterima oleh yang berhak menerimanya. Ini sampai hari ini tidak ada transparansi tentang itu. Tapi ada kan nyampe kan? Yang hari ini diterima berapa? Kita nggak kalau untuk desa itu disesuaikan dengan hasil pendapatan PBB di desa. Nah, 5% dari pendapatan di desa itu ya, kalau kepala desa paling di daerah kami paling dapat 210.000. Cuman yang kami pertanyakan total global dari 5% itu 60 miliar. Menurut Sekretaris Bapenda Insentif Pajak habis katanya.
Nah, ini kami mohon penjelasannya. Kemana? Kalau habisnya itu tadi yang disampaikan lima pejabat yang mendapatkan insentif itu diatur. Jadi bupati, wakil bupati, petugas pajak dan lain-lain itu dapat. Itu bupati dapat berapa? Wakil bupati dapat berapa? Sekda berapa? Sekda dapat berapa? Terus petugas lain dapat berapa? Total yang dapat dari insentif 5% menurut PP itu total 60 miliar. Apa habis itu besarannya, rinciannya ada. Sampai hari ini belum pernah transparansi itu. Kalau memang lebih, silakan kembalikan ke kas negara. Tapi kalau menurut berita habis. Habis. Di sini Boleh diterangkan. baca berita apa itu, Kades? Di sini Biar menurut berita di Tribun Bekasi.com Karawang. Oke. Di sini pasalnya sudah saya siapkan, pasal-pasal yang mengatur tentang BPHTB sampai terakhir di sini juga PAD Karawang sektor pajak 2002 capai 104%. Lebih dong. Berarti kan lebih. Ya itu yang tadi dibilang sampai 1,2 triliun menurut Bapenda. Nah, insentif yang 5% habis dibagikan. Sedangkan besaran untuk insentif tersebut kita diatur juga dalam undang-undang bahwa bupati sekian kali honor, sekian kali gaji. Jadi ada aturan mainnya diatur dalam undang-undang bahwa dari insentif pajak ini bupati, wakil bupati, sekda itu diatur berapa kali dari gaji. Ya. Kalau lebih dari 1,2 triliun itu 7 kali. Kalau di bawah 1, itu 6 kali. Jadi 6 kali gaji. Kalau gaji seumpama gaji bupati misalkan 20 juta dikali 6 baru 120 juta untuk bupati. Dalam 3 atau 4 kali dalam 1 tahun. Ya. Berarti dihitungan paling habis 20 miliar misalkan. Kan ada kelebihan 40 miliar dari insentif tersebut. Mestinya kan dikembalikan ke kas negara. Tapi sampai hari ini masalah ini tidak ada keterbukaan. Tidak ada keterbukaan. Oke. Nah, itu. Ya di sana ada kepala desa soalnya. Kan gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi kita minta keterbukaan, transparansi tentang bea perolehan hak dan tanah dan Pak Kades, bangunan. hak insentif ini bisa diterima oleh termasuk Pak Kepala Desa kan menerima juga ya? Iya. Itu per tribulan apa per apa? Per tahun kita. Per tahun sesuai dengan hasil pajak PBB yang didapat oleh desa, presentasi 5% dari itu. Tapi rutin nerima? Kalau nerima. Cuman kita kan bagian cuma 120.000, paling 120.000 paling. Apakah itu karena faktor kurangnya tingkat tercapaian pajak? Ya salah satu Targetnya faktor ya. tidak sesuai. Targetnya sesuai dengan kalau target pool ya persentasenya mungkin pendapatnya agak lebih besar dari target wajib pajak yang ditagih oleh desa. Gitu. Jadi dari total keseluruhan ini kita belum pernah tahu. Dari 5% ini dari 60 miliar itu bupati dapat berapa, sekda dapat berapa, ini berapa, belum pernah ada transparansi tentang ini. Nah, ini kita minta nanti mungkin selain kita ngobrol sekarang, saya juga akan audiensi nanti dengan beliau-beliau nih dari saya sendiri akan sudah mengajukan surat, tapi audiensinya belum ditentukan oleh Pemda dan wakil rakyat, tapi tetap akan nanti saya sampaikan masalah ini. Ya. Jadi memang kebetulan Pak Kades Endang Macan Kumang ini juga sebagai ketua Baladewa, Pak Kades. Baladewa. Ada berapa desa yang bernaung di bawah Baladewa? Kita Baladewa nggak banyak. Kita di bawah 50 orang lah. Ya, banyak dong. Bawah 50 desa lah, 50 mah banyak dong. Berarti nanti Baladewa ini sudah mengirimkan surat untuk audiensi sudah. Mempertanyakan hal-hal tersebut ya. Ya minimal 2 dulu deh. Dua yang barusan saya sampaikan itu akan kami bahas di audiensi nanti. Oh, iya. Tapi sebelum audiensi saya udah diwawancara dulu. Ya mudah-mudahan sebelum audiensi sudah ada bekal lah buat pemerintahan daerah untuk secepatnya apa yang saya sampaikan sekarang bisa direalisasikan sebelum audiensi dijadwalkan. Ya. Nah mudah-mudahan melalui podcast ini juga bisa secepatnya terrealisasi. Amin. Harapan-harapan para kepala desa. Ya. Setelah 2 poin tadi ada hal lain Pak Kades. Kita miris banget kalau melihat kondisi
desa yang ada di wilayah utara. Mungkin tidak utara saja sebetulnya. Desa yang jauh dari perkotaan. Baik itu Tegalwaru, Panggalan atau Cilamaya, Tempuran, bahkan Dapil 2, Dapil 3. Di sini saya bahas dulu tentang CSR. CSR dari 1.500 pabrik yang ada di Kabupaten Kerawang. Di antaranya nanti ini bahan audiensi juga. Nah, CSR itu diatur dalam PP dan lain-lain, ada aturan mainnya. Tapi sampai hari ini kami warga sekaligus pemangku jabatan terendah di kabupaten, itu kepala desa, belum pernah mencicipi yang namanya CSR. Belum pernah sama sekali. Kawasan yang ada di Kabupaten Kerawang, dari kawasan industri luar kawasan dan kawasan industri yang besar, KIC, Kim, Surya Cipta, Indotaise, BIC, dan luar kawasan itu kurang lebih 1.500 perusahaan yang aktif sampai hari ini. Itu besarnya pabrik mungkin hampir go internasional semua pabriknya. Tapi wilayah hilir terutama yang saya tahu belum pernah tuh yang namanya CSR menikmati. Justru yang akan kami pertanyakan di sini, berapa perusahaan yang memberikan CSR? Berapa jumlah penerima nominal? Kalau bentuk uang, jumlah nominal perusahaan yang memberikan CSR keseluruhan. Berapa jumlah penerima yang sudah mendapatkan CSR, desa mana saja dan bentuknya apa saja? Terus yang belum memberikan CSR, kenapa alasannya? Adakah edukasi atau sosialisasi dari pemerintah daerah tentang CSR ke perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kerawang? Nah, ini kami akan mendesak itu. Pemerataan lah. Agar desa yang di daerah juga bisa merasakan. Iya, bisa merasakan. Karena ini Kabupaten Kerawang, bukan bicara perusahaan yang ada di Kabupaten Kerawang milik Kecamatan Kecamatan Anu yang ruang lingkupnya di kawasan tersebut. Nah, kebetulan memang di Kutawaloya nggak ada pabrik, Pak Kades. Tidak ada pabrik. Kita kan di wilayah utara kan jalur hijau semua ya? Kan begitu. Benar. Jadi apa sih itu pabrik? Bingung kami. Menang naon sih, orang Sunda menang naon dari CSR, kan bingung. Nah, di sini siapa orang atau lembaga independen yang mengatur dan mengolah CSR Kabupaten Kerawang? Tapi katanya ada forum CSR di Kerawang. Ya, sementara yang baru kami tahu sekarang bahwa di Kerawang ada forum CSR yang mengelola tentang CSR. Kalau menyalahi aturan atau tidak tentang kedinasannya atau jabatannya, kami belum hafal persis. Tapi yang pasti forum CSR itu katanya menurut kemarin informasi terakhir dari rekan-rekan kita bahwa dipegang oleh pejabat. Oleh pejabat pemerintahan daerah Kabupaten Kerawang. Sekda ya? Ya, Bapak Sekda dan para kabid yang terlibat di sana. Jadi kalaupun memang di sini ada disampaikan sama saya sekarang Bapak Sekda, ya apa yang tadi saya sampaikan di awal bisa diolah kembali tentang permohonan kami tadi. Kami cuma minta pemerataan. Pengen menikmati apa sih itu yang namanya CSR perusahaan. Jenisnya apa saja sih, kan begitu. Lebih baik lagi atau lebih bagus lagi, dari total 1.500 dibagi 300 atau 287 desa. Itu berkisar di antara satu desa 5 perusahaan. Kami tidak perlu muluk-muluk lah. Kalau memang jadi orang tua asuh dari perusahaan, 2 perusahaan pun kami udah bangga. Atau satu desa 1 perusahaan pun udah bangga sebetulnya. Ya. Yang pasti di sini yang berkompeten yang mengatur tentang itu ada kepedulian tentang CSR. Ya. Hal yang mendesak, yang kebutuhan mendesak di desa Pak Kades di Mulia Jaya apa? Misalkan banyak sarana pendidikan yang rusak atau sarana ibadah atau apa, jalan. Nah, ini dampaknya juga ke pemerintah sebetulnya. Kenapa? Pada waktu tidak terrealisasi oleh oleh anggaran dinas atau aspirasi dewan. Contoh ada rumah roboh. Oh iya. Kan begitu. Ya minimal dengan pemerataan CSR kita bisa bantu dengan tidak membebankan dari dinas anggaran. Kan begitu, dari tidak membebankan anggaran pemerintah. Toh ada dana CSR yang dari swasta, dari swasta yang sekiranya cuma 1 rumah, malah udah pakai CSR sajalah, cukup kok bantuannya material gitu apa.
sebetulnya meringankan kalau dengan pemerataan seperti ini, klasifikasi nanti kepala desa bisa mengalokasikan buat anu. Oh, ini yang paling darurat buat anu, buat anu. Sekarang masjid aja kan sampai minta di jalan raya. Ngenceleng ya? Ngenceleng kan, ya bukannya nggak boleh. Cuman kan lebih mantep lagi kepedulian dari pemerintahan daerah. Ya sudah, untuk bangun masjid berapa ratus juta, ya sudah pakai CSR. 5 perusahaan untuk bangun masjid di satu desa itu. Ya. Sebetulnya nanti yang mengatur permohonan kalau memang perlu prosedural pengajuan, ya kepala desa bisa mengajukan lah. Ya. Dengan proposal atau bentuknya apa, yang penting bisa dibantu di luar anggaran pemerintah. Ya. Kan begitu. Pak Kades, sebelum ditutup, saya juga pengen tahu nih, di Desa Mulya Jaya ini mayoritas masyarakatnya sebagai apa? Profesinya petani atau buruh pabrik? Kalau mayoritas di kami hampir 90% petani, buruh tani. 90% ya petani. Buruh tani. Berarti daerah pesawahan ya, karena kebetulan kita areal daratnya cuma 11 hektar. Untuk areal sawahnya kita di angka 275 hektar. Nah, di sini justru saya menyampaikan kembali tentang industri yang ada di Kerawang itu. Kita miris dengan kondisi Kerawang, kawasan terbesar di Asia Tenggara, pengangguran pun sampai 10% ke atas. Mulai hari ini saya minta Dinas Tenaga Kerja untuk mencabut sistem penerimaan dengan online. Karena ini hanya PHP. Ini hanya satu program pemerintahan daerah yang menjadi satu wadah perkumpulan mafia tenaga kerja dengan sistem online. Kenapa? Pada waktu online dibuka oleh Disnaker, si para pekerja daftar melalui online. Tapi si perusahaan sudah menyiapkan orang-orangnya. Online ini cuma bohongan, formalitas saja. Malah tidak terlihat nih mafianya. Karena si HRD perusahaan tersebut sudah menyiapkan orang-orangnya. Dari titipan si anu. Jadi saya minta, sudah 3 kali kami melayangkan surat dan aksi. Sampai hari ini kami kena PHP. Kena PHP di Snaker Kabupaten Kerawang. Dengan program yang diterapkan. Sistem online. Kalau bisa, hapus online. Balik ke awal, back to basic. Penerimaan secara langsung saja. Nah, kemarin dari hasil, karena kita sempat menyaksikan juga ya, Pak Kades sempat melakukan aksi ya, ke Pemda, kemudian ke Disnaker. Hasilnya seperti apa? Ya itu, yang tadi yang saya bilang, hasilnya seperti itu. Hasilnya sampai hari ini tidak satupun tenaga kerja yang diterima di perusahaan. Nggak ada ya? Ikut aturan itu, ikut program itu, online. Jadi setelah saya telusuri, pada waktu anak disuruh online dari warga Kerawang, yang saya arahkan, semua online. Saya ikut aturan dulu. Ternyata pada waktu di lapangan mereka sudah menyiapkan orang. Jadi yang ikut online ini sudah ada namanya. Di perusahaan sudah ada. Jadi ya udah, kalau 6.000 karyawan yang ikut online, ya perusahaan butuhnya 300, ya udah ada orang yang 300 lah. Kalau 150 ya sudah ada 150 lah. Ya ini kayak gini kan transparansinya gimana sih? Nggak bakal berjalan. Tetap orang hilir mah nggak bakal kerja. Terkecuali kalau mau ikut online tapi dititipkan dulu sana, larinya ke uang, gitu. Uang lagi. Jelas uang lah. Bisa masuk kerja tetap dengan uang. Nah, harapan kami dari kemarin demo, kami minta sistem apapun silahkan. Online pun kita ikutin. Dengan catatan anak masuk kerja gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, akhirnya sudah nih ceritanya, sudah diikutin dengan 3 kali pertemuan audiensi. Sampai hari ini kita PHP. Tidak ada satupun karyawan yang diterima di perusahaan. Sudah berjalan hampir 3 bulan. Nol besar. Makanya saya berharap sistem online dihapus, kembali ke awal, Wasker bertanggung jawab. Pengawasan tenaga kerja bertanggung jawab tentang penerimaan ini. Semua stakeholder yang terkait dengan Dinas Tenaga Kerja, semua aktif. Semua memantau, termasuk Komisi D yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan juga mantau tentang pergerakan pengangguran yang ada di Kabupaten Kerawang. Lebih dari 10%. Miris, miskin ekstrim, pengangguran pun ekstrim. Begitu. Nah, sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya obrolkan dengan Pak Kades, tapi karena waktu kita terbatas, durasi juga Pak Kades. Tapi sebelum saya menutup podcast hari ini, saya tetap harus saya tanyakan nih terakhir nih. Karena di 2020 Pak Kades ini sempat
2018, 2019 sempat maju mencalonkan diri jadi calon Bupati Karawang dari jalur independen. Tahun ini masih ada niat lagi nggak Pak Kades? Sebetulnya masalah itu tetap satu keinginan pribadi saya untuk menjadi kepala daerah Kabupaten Karawang. Tapi karena posisi jabatan kepala desa kita memang sekarang belum habis, ya. Dan kami juga lagi berjuang untuk 9 tahun revisi undang-undang 2014. Kami mungkin untuk di tahun besok tidak ikut dulu kontes pilkada. Kami fokus ke desa dulu. Siap. Dan harapan kami siapapun nanti kepala daerah Kabupaten Karawang bisa amanah, bisa memperjuangkan apa yang tadi saya sampaikan. 4 poin tadi ya, Iya. Kenaikan pajak, kemudian BPHTB, kemudian pengangguran, CSR dan pengangguran. terakhir soal pengangguran. Nah, mudah-mudahan 4 hal ini bisa didengar oleh pemerintah daerah melalui podcast ini. Siap. Terima kasih Pak Kades Mulya Jaya, Pak Endang Macan Kumbang atas waktunya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Masih banyak permasalahan di Karawang, terutama tadi yang masalah klasik ini soal pengangguran Pak Kades. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.